I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. Hi, fuck it with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Daud, mahasiswi semester 1 jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Salman Alade MPD, yaitu membuat resensi. Dan buku yang saya akan resensi yaitu novel yang berjudul tentang rasa. Dengan judul resensi yaitu menerima semua rasa yang hadir. Kalian pasti penasaran kan dengan isi yang ada pada novel rasa ini? Untuk itu, tonton terus ya video ini. Jadi teman-teman, novel rasa ini merupakan karangan dari Terelie yang bergenre fiksi dan romansa. Buku ini disunting oleh AR dan diterbitkan oleh PT Sabak Grip Nusantara dengan ketebalan buku 421 halaman, sedangkan harganya yang sudah familiar di Jawa yaitu Rp89.000. Nah, sebelum kita mengetahui dan mencari tahu tentang cerita dari novel rasa ini, kita perlu mengetahui seperti apa pengarang dari novel ini. Terelie merupakan nama pena dari seorang penulis bernama Darwis. Penulis tersohor kelahiran 21 Mei 1979 yang bekerja sebagai akuntan. Terelie bisa dikatakan hampir bisa menulis semua genre karya sastra prosa. Terelie memulai debut kepenulisan sejak tahun 2005 melalui novel Hafalan Salat Delisa. Ia telah menerbitkan lebih dari 50 buku dalam sepanjang karirnya. Karya Terelie sendiri sudah ada beberapa karya yang diadaptasi ke layar lebar, bahkan pernah mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Selain novel rasa, ada juga beberapa karya lain dari Terelie, diantaranya Hafalan Salat Delisa, Bidadari-Bidadari Syurga, Bumi, Hujan, dan masih banyak lagi. Novel rasa ini menceritakan tentang sebuah perselingkuhan, percintaan, dan problem dalam rumah tangga. Berbeda dengan novel tentang kamu, meskipun menceritakan kisah percintaan, tetapi dengan alur cerita dan tokoh pemeran yang berbeda. Keunikan dari novel rasa ini di mana terdapat banyak kata-kata motivasi untuk para pembaca, dan setiap isi buku ini terdapat subbab dan sebuah kata yang menjadi inti pembahasan. Tetapi dalam novel ini terdapat bahasa daerah yang seharusnya dimiringkan agar pembaca bisa paham pada novel ini. Dan di novel ini juga menggunakan beberapa kalimat yang terlalu tinggi, membuat para pembaca kesulitan untuk memahami apa cerita yang dimaksud. Setelah membaca novel ini, banyak pelajaran yang saya dapatkan, apalagi tentang kehidupan. Bangga dengan proses belajar, dan novel ini juga banyak motivasi yang saya dapatkan. Salah satunya yaitu motivasinya seperti ini. Begitulah hidup, setiap kita harus melangkahlah untuk maju, meski itu harus dibayar dengan meninggalkan sesuatu yang amat kita cintai. Menarik bukan? Cerita dari novel rasa ini menceritakan tentang kisah anak remaja yang duduk di bangku SMA yang sangat berprestasi dengan karakter yang tomboy, ceria,
siang, keras kepala, dan pekerja keras. Sekolah sambil bekerja itu dilakukan untuk menambah penghasilan dan membantu ibu yang hanya bekerja sebagai guru di sekolah dasar swasta. Kebanyakan anak perempuan dekat dengan ayahnya, berbeda dengan Lin. Ia ditinggal oleh ayahnya sejak duduk di bangku kelas 5 SD. Karena ayahnya memilih pergi dengan wanita lain, sehingga menjadikan Lin orang yang tidak percaya lagi dengan lawan jenisnya, dan orang yang paling membenci akan sebuah perselingkuhan. Dan sekarang Lin hanya tinggal bersama ibu dan kakaknya. Kira-kira bagaimana ya hubungan antara Lin dan ayahnya? Apakah Lin akan memaafkan ayahnya? Novel ini juga menceritakan tentang sebuah persahabatan yang rusak karena mencintai orang yang sama. Terkadang urusan perasaan memang bisa menghancurkan semuanya. Apakah hubungan persahabatan itu akan kembali baik atau bahkan rusak selamanya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian penasaran kan? Makanya jangan lupa baca buku novel tentang rasa ya. Keunggulan dari novel ini yaitu selain ceritanya yang mengalir, juga menggunakan bahasa anak muda, sehingga saya sebagai pembaca merasakan alur yang ada. Dan juga pada novel ini banyak terdapat kutipan-kutipan motivasi yang membuat para pembaca semakin semangat untuk membaca novel ini. Tetapi di novel ini terdapat kata atau kalimat terlalu tinggi sehingga membuat para pembaca kesulitan untuk memahaminya. Buku ini sangat rekomendasi untuk anak muda bahkan orang dewasa sekalipun, karena buku ini juga menceritakan konflik rumah tangga. Buku ini juga sangat cocok untuk kamu yang sering mengeluh dalam belajar. Aku sarankan membaca buku ini seperti aku yang mengerti tentang apapun yang terjadi atas kehidupan tidak selamanya berjalan dengan sesuai keinginan kita, tetapi kita bisa menerima semua itu. Nah, itulah resensi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.